dunia ini sangat luas kok, dan kalian jangan ragu untuk bersentuhan dengan sampah ya, karena biasanya sampah itu kan banyak dijauhi orang ya, tapi biasanya ada peluang besar di situ. Anak-anak muda seumuran saya itu lagi pada nongkrong, lagi pada di kafe ya, sedangkan saya sendiri itu di bawahnya, di tong sampahnya itu lagi ngaris-ngaris sampah. Itu sangat berkesan sekali, dan itu saya lakukan hampir tiap hari Mas dulu, ketika pagi, siang, sore, malam. Terus pernah juga mendapat tantangan ditentang oleh beberapa pihak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tegar Wijaya, biasa dipanggil Tegar. Saya asal dari Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Ya, saya di sini dari Green Prosa. Apa itu Green Prosa? Jadi kita di Green Prosa ini sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan atau pengolahan sampah bisa dibilang. Nah, di sini kita mengolah sampah itu menggunakan metode biokonversi, yaitu menggunakan larva BSF atau maggot atau larva black soldier fly, larva tentara hitam. Memulai usaha maggot ini kan semenjak 2018 lalu ya. Dulu sih sempat nggak kebayang sampai ke titik ini ya. Nggak ada bayangan sama sekali untuk usaha di bidang larva ini ya. Cuman dulu kebetulan ada bisa dibilang momentum gitulah, momentum. Jadi di tempat saya, yaitu di Banyumas sendiri, itu Pemda sini kebetulan sangat memperhatikan masalah sampah ya. Sampah itu dijadikan prioritas, salah satu prioritas di daerah sini ya. Semua desa wajib mengolah sampahnya dan segala macam. Nah, akhirnya waktu itu saya dan kakak saya dulu berdua memulai usaha ini. Saya dan kakak saya membantu desa kita untuk membuat tempat pengolahan sampah sederhana dulu ya. Jadi bermula dari situ ya, ada peraturan yang mewajibkan untuk pembuatan pengolahan sampah waktu itu. Nah, akhirnya saya bersama kakak saya dan beberapa teman-teman berkolaborasi sama pemerintah desa setempat membuat pengolahan sampah. Nah, ketika pengolahan sampah sudah jalan, nah kita ketemu nih satu masalah, yaitu sampah organiknya. Nah, sampah organiknya ini gimana, kita nggak tahu cara mengolahnya sampah organik ya. Kalau sampah anorganik itu kan ya, kalau yang punya nilai jual bisa dijual, atau mungkin mentok-mentoknya bisa dibakar segala macam. Nah, akhirnya kita nyari info sana sini, kayak ketemulah maggot ini, larva BSF ya. Nah, akhirnya kita mulai tuh budidaya larva BSF secara sederhana dengan tujuan mengolah sampah ya. Cuma semakin hari kadang ada orang mau mancing itu minta maggot, terus ada yang beli lagi, ada petani ikan, ada petani lele, petani grameh, itu hampir tiap hari itu datang ke tempat kita beli sekilo, 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo. Akhirnya ada yang sampai rutin segala macam. Dan semakin kesini kita juga mencari info-info tentang larva BSF ini, dan ternyata cukup bagus juga prospeknya ya, karena larva BSF ini bisa dibilang
kalau menurut saya itu pakan alternatif yang sangat bagus ya, terutama buat unggas, buat ikan, ayam segala macam, itu sangat bagus. Sekitar tahun 2018 itu baru lulus kuliah, Mas. Kebetulan saya kuliah S1 di Semarang ya, di salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang. Nah, 2018 saya lulus. Nah, waktu itu saya udah nyoba-nyoba nih budidaya maggot. Itu masih skala kecil di rumah. Ya, itu sama sekali belum kepikiran untuk bisnis di maggot ya, itu cuma sekedar iseng di rumah gitu loh, dulu pas lulus kuliah gitu. Nah, ketika lulus kuliah dulu saya sendiri sempat ya macam-macam lah ya, Mas. Dulu sempat kerjasama juga untuk untuk pengolahan wisata. Nah, setelah itu kebetulan saya juga ikut membantu di kakak saya kebetulan kakak saya juga punya usaha. Nah, saya juga ikut membantu di perusahaan kakak saya. Terus ada kegiatan lain juga, yaitu ada sempat jualan online juga waktu itu, Mas. Jualan online ya, iseng-isengan gitulah. Oke, sebenarnya kalau ditanya berapa sih modal awal untuk maggot, itu saya sering ditanya kayak gitu ya. Nah, jawaban saya ya tanpa modal pun sebenarnya bisa ya. Kalau misal tanpa modal nih, kita bisa tuh misal mancing lalat itu di alam, lalat BSF itu supaya datang, itu ada tekniknya sendiri untuk mancing BSF itu biar bisa bertelur di tempat kita, itu ada dan nanti ketika sudah berhasil memancing lalat itu di alam, kita bisa tuh ngasih makan ya makanan sisa-sisa sampah rumahan ya kan, mesti kan Bapak Ibu sekalian kan setiap hari mesti kan ada sisa-sisa makanan ya, nasi, sayuran apa segala macam, itu bisa untuk pakan si maggot itu ya. Untuk tempat budidayanya sendiri sebenarnya itu simple, bisa dimanapun ya, bisa bisa bikin sendiri atau bisa pakai peralatan adanya, sebenarnya sangat bisa ya. Itu kalau misal tanpa modal ya. Nah, kalau kalian ingin sedikit serius lagi untuk step berikutnya, mungkin yang harus kalian pikirkan itu sumber pakan ya, sumber pakan. Karena gini, soalnya maggot itu makan dia 24 jam makan terus kan, dia hewan yang sangat rakus. Maka kalau menurut saya pribadi, kalau untuk usaha maggot ya, ketika kalian udah nyoba nih iseng-iseng, oh berhasil, kalian ingin scale up, ingin lebih berkembang, yang harus kalian pikirkan itu sumber pakannya dulu ini. Soalnya banyak petani maggot itu salah satu kesulitan utamanya ya, mereka nggak punya sumber pakan, yang akhirnya kadang mereka menggunakan apapun, bahkan beli, yang akhirnya biaya produksinya itu sangat tinggi. Kurang lebih begitu. Jadi kalian pikirkan dulu sumber pakannya itu dari mana, ketika kalian sudah berhasil, misal kalian bisa kerjasama sama rumah makan ya, sama restoran, atau ke pasar tradisional. Kalian dulu saya pun awal-awal juga sempat ketika merintis maggot dulu sempat keliling ke pasar-pasar pagi, subuh jam 4 jam 5 itu keliling ke pasar, ngambil sampah, sisa-sisa buah, sisa-sisa sayur yang sudah
busuk itu saya bawa pulang gitu. Itu sumber pakan sangat penting ya. Iya, hal yang membuat saya tertarik ke maggot ini adalah yang pertama, maggot ini banyak sekali keunggulannya ya, banyak sekali keunggulannya. Terus ketika pertama kali saya lihat maggot pertama kali ya, itu di satu sisi mungkin agak geli-geli gimana gitu ya, tapi di satu sisi oh ini menarik nih, kok ada hewan yang dia bisa ngurai sampah itu cepet banget. Nah itu saya pertama kali ngeliat maggot udah langsung tertarik jujur. Nah itu yang membuat saya tertarik. Maggot itu punya banyak sekali keunggulan ya. Terus yang kedua yang membuat saya sendiri tertarik adalah mungkin saat ini belum banyak ya istilah pemainnya gitulah ya, otomatis kan kesempatan masih besar ya, masyarakat bisa dibilang masih banyak yang belum tahu maggot itu apa sih, itu masih banyak. Nah yang berikutnya memang sejak dulu saya tertarik ke ini ya Mas, bidang-bidang lingkungan. Dulu sejak SMP, SMA itu saya memang tertarik ke bidang lingkungan, dan dengan adanya maggot itu menurut saya saya tertarik ke lingkungan dan bisa berperan gitu loh Mas. Nggak cuma sekedar wacana wah cintailah lingkungan, cintai. Nah di sini dengan maggot itu saya bisa berperan aktif. Ini loh kontribusiku terhadap lingkungan ya, salah satunya itu. Oke, untuk siklusnya sendiri mulai dari telur ya. Telur maggot itu umurnya sekitar 3-4 hari. Ya, umurnya sangat singkat, telur maggot 3-4 hari itu sudah menetas. Ya, dan ketika menetas dia akan tumbuh jadi larva, kalau kita nyebutnya itu baby maggot ya. Baby maggot, maggot yang masih kecil. Nah, maggot itu terus bertumbuh. Nah, sekitar umur 20-an hari si maggot ini akan berubah perlahan jadi hitam ya. Jadi hitam itu disebut sebagai prepupa ya. Di masa prepupa ini dia sudah berpuasa gitulah Mas ceritanya ya. Dia udah nggak butuh makan dan minum, dia udah mempersiapkan diri tuh ya, ibaratnya kayak kepompong gitulah. Ketika dia menghitam, dia udah nggak butuh makan lagi, dia mencari tempat yang kering biar bisa jadi lalat ya. Nah itu masa itu sekitar 7 hari sampai 10 harian. Nah setelah itu dia akan berubah jadi lalat. Nah di fase lalat ini itu dia juga nggak lama, paling kisaran sekitar 7 hari sampai 10 harian juga ya. Jadi di sini ada yang menarik di fase lalat ini ya Mas. Jadi kalau si maggot jantan ini ketika dia kawin, setelah kawin dia akan mati. Untuk sedangkan yang betina ketika dia habis bertelur dia terus mati. Jadi umurnya itu sangat singkat sekali Mas, paling nggak nyampe 10 hari, nggak nyampe 10 harian lah, itu hitungan hari. Dan satu lagi yang spesial itu adalah maggot ini dia bisa dibilang bersih ya, dia nggak nyebarin penyakit, nggak seperti lalat hijau ya. Kalau lalat hijau kan dia nyebarin penyakit, dan kalau lalat hijau juga umurnya panjang. Nah si lalat BSF ini dia kebalikannya, umurnya pendek dan dia itu nggak makan sehingga dia itu steril, dia nggak nyebarin penyakit itu. Nah untuk setelah fase lalat, siklus akan kembali ke telur. Lalat itu akan bertelur. Setelah bertelur ya siklus akan berlanjut seperti itu lagi.
untuk larva BSF sendiri itu manfaatnya banyak sekali ya Mas, manfaatnya banyak sekali. Selain dia bisa mengurai sampah, kita bisa menjadikan dia sebagai pakan, pakan unggas atau ikan segala macam. Terus dan jangan lupa di sini sampah organik yang telah terurai oleh maggot ya, itu kita menyebutnya kaskot. Nah, si kaskot ini dia itu bisa dibilang itu pupuk organik Mas, pupuk organik yang bagus buat tanaman ya. Nah, untuk sampah organiknya sendiri kebutuhan kita itu kurang lebih minimal itu 7 ton sampah untuk pakan maggotnya. Nah, terus dari mana datangnya sampah itu? Nah, kebetulan kita di sini bekerja sama dengan Pemda dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi di sini sebenarnya dalam menyelesaikan masalah sampah itu perlu kolaborasi Mas, nggak bisa diselesaikan sendiri. Pemerintah sendiri juga nggak bisa menyelesaikan masalah sampah, masyarakat sendirian juga nggak bisa, swasta sendiri juga nggak bisa. Maka dari itu butuh kolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah itu sendiri. Nah, di sini alhamdulillah kita diberi kepercayaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk mengolah sampah organik di beberapa TPST yang tersebar di Kabupaten Banyumas. Dan di sini ada ya bisa dibilang simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan, di mana TPS di sini itu kebanyakan nggak bisa mengolah sampah organik. Sedangkan kita di Green Prosa kita justru butuh loh sampah organik ini buat makan maggot. Nah, disitulah akhirnya ketemu dan kita kerjasama. Jangka waktu panen maggot kalau di kita sendiri itu berkisar sekitar umur 15 hari atau 16 hari ya. Kenapa kok 15 hari sampai 16 hari? Karena di usia itu kadar nutrisinya dia sedang berada di puncaknya, sedang maksimal. Jadi dan dari segi ukuran dan juga itu lebih mudah dipanen. Semenjak saya terjun ke dunia larva BSF ya, itu ada banyak sekali mungkin momen-momen yang sangat menarik ya buat saya sendiri. Dulu awal-awal terutama ketika merintis ya, itu hampir setiap pagi itu harus cari beberapa sampah ke pasar, ke rumah makan segala macam. Terus dulu kita juga sempat bekerja sama dengan beberapa rumah makan dan hotel di Purwokerto ya. Itu saya juga sangat berkesan ya Mas, dimana apalagi kondisi saya waktu itu baru lulus ya, Nah, mungkin di sana anak-anak muda seumuran saya itu lagi pada nongkrong, lagi pada di kafe ya, sedangkan saya sendiri itu di bawahnya, di tong sampahnya itu lagi ngaris-ngaris sampah. Itu sangat berkesan sekali, dan itu saya lakukan hampir tiap hari Mas dulu, ketika pagi, siang, sore, malam. Terus pernah juga mendapat tantangan ditentang oleh beberapa pihak ya. Tips untuk yang mau terjun di dunia maggot ya, apalagi yang pemula-pemula, itu pertama kalian harus berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk bisa bertumbuh itu kalian harus bergandengan tangan dengan beberapa pihak ya. Seperti kita sendiri di Green Prosa, kita ada sekitar lebih dari 30-an mitra. Ada mitra yang menyuplai, jadi kita juga mengambil maggot dari mitra-mitra petani maggot kecil binaan kita.
dan kita juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi ya. Kalau di sini yang kita intens kerjasama itu dengan Universitas Jenderal Sudirman. Kita juga bekerja sama dengan beberapa kelompok swadaya masyarakat. Kita juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan dengan pemerintah segala macam. Untuk harapan saya sih ke depannya Green Prosa sendiri akan menghabiskan sebanyak mungkin sampah ya Mas. Untuk tahun 2021 kemarin kita itu masih berfokus di Kabupaten Banyumas ya. Alhamdulillah untuk tahun ini 2022 kita akan merambah ke beberapa kabupaten. Kita akan bekerja sama dengan beberapa Pemda, diantaranya di Purbalingga, terus yang sudah jalan itu di Kabupaten Pekalongan ya, terus di beberapa tempat daerah lain. Nah, terus tidak lupa juga saya selalu mengingatkan untuk ini ya, kesadaran tentang sampah ya. Saya sangat berharap salah satu cita-cita saya itu dulu gimana orang itu dia bangga membuang sampah loh, membuang sampah di tempatnya itu dia bangga kayak gitu loh, kayak apa, sehingga kan nanti tercipta kesadaran dengan sendirinya gitu. Karena masyarakat kita jangankan memilah sampah ya, buang sampah pada tempatnya aja itu susah sekali ya. Untuk teman-teman semua, bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang larva PSM, pengen tahu lebih banyak tentang kita Green Prosa sendiri, itu bisa datang langsung ke tempat kita ya. Alamatnya ada di Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terus kita ada juga aktif di sosial media juga, di Instagram @greenprosa, atau di Facebook juga ada. Terus ada website kita juga di www.mrmakut.com ya. Kalian bisa mengunjungi beberapa sosial media kita atau website untuk tahu lebih banyak tentang kita, atau kalian bisa datang langsung ke sini. Kita bisa sharing tentang Makut atau tentang sampah atau tentang lingkungan ya. Kita terima dengan senang hati dan itu free ya, free. Silahkan kita ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang Makut dan sampah. Buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi ya. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian, komen dan like, karena banyak inspirasi di sana. Kalian banyak menemukan hal baru, kalian sangat bermanfaat pokoknya. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.